Ini bukan tentang terbang, melainkan tentang jatuh. Sebuah kejatuhan yang mempertaruhkan nyawa. Di atas tebing setinggi 400 meter, itulah buayan kehidupan sekaligus medan eksekusi bagi anak-anak angsa kecil berbulu putih dan hitam itu. Mereka baru menetas kurang dari 2 hari. Belum sempat merasakan lembutnya dunia, takdir telah mendorong mereka ke tepi jurang. Mereka hanya punya 2 pilihan, melompat dan mencari hidup di antara maut, atau tetap tinggal dan mati kelaparan. Tidak ada pilihan ketiga. Untuk menghindari predator darat, kedua induk menempatkan sarang mereka di puncak terpencil yang diterpa angin dingin Arktik. Sang induk mengerami telur selama 25 hari tanpa henti, mengorbankan sepertiga berat tubuhnya demi menyambut kelahiran 5 anaknya. Dalam sorot matanya yang lelah, terpantul bulu-bulu halus sang anak. Ada kelegaan mendalam, namun juga kecemasan yang tak bisa disembunyikan. Karena ia tahu ujian terberat baru saja dimulai. Puncak terisolasi ini memang menjauhkan mereka dari bahaya di darat, tetapi juga memisahkan mereka dari sumber makanan. Untuk bertahan hidup, mereka harus mencapai sungai yang berjarak 1,6 km. Waktu 36 jam menjadi hitung mundur kehidupan mereka. Satu-satunya jalan adalah melompat, sebuah lompatan yang bisa menghancurkan tubuh mereka. Sang ayah berdiri di tepi jurang, tatapannya tegas. Mungkin dalam benaknya terlintas kenangan masa kecilnya sendiri, ingatan yang terukir dalam gen, hukum bertahan hidup yang diwariskan turun-temurun. Ia harus memberi contoh terlebih dahulu. Meski hatinya berat, ia melompat. Tubuhnya membentuk lengkungan tegas di udara. Sebuah perintah tanpa kata bagi anak-anaknya. Sang ibu berdiri di tepi, menatap satu persatu anaknya untuk terakhir kali. Tak ada perlindungan lembut, hanya keputusan untuk berpaling dan pergi. Inilah cinta paling berat yang bisa diberikan orang tua. Anak-anak yang belum pernah menghadapi hidup dan mati memandangi tebing curam itu dengan naluri ketakutan. Anak pertama terdorong oleh insting melangkah maju. Tubuh kecilnya membentuk lengkungan lemah di udara. Sayap mungilnya mengepak sia-sia, mencoba memperlambat jatuhnya. Ia seperti gumpalan bulu yang menjadi batu kecil, berusaha memutar tubuh agar bagian perut yang lembut menyambut hantaman. Kode bertahan hidup yang tertanam dalam gen. Setelah benturan keras dan berguling berkali-kali, ia terdiam. Sang ibu menatap dengan cemas, mengira hidupnya telah berakhir. Namun tiba-tiba ia bergerak, tersentak beberapa kali, lalu berdiri. Ia selamat. Namun kegembiraan belum sempat tumbuh. Bayangan gagak turun setepat takdir. Meski sang ibu membentangkan sayapnya mati-matian untuk melindungi, ia tak mampu mengalahkan kelicikan sang pemangsa. Anak kecil itu diseret pergi. Yang terakhir ia dengar hanyalah jeritan pilu ibunya. Harapan yang baru menyala padam dalam sekejap. Anak kedua menyaksikan tragedi itu. Ketakutan membuatnya memilih sisi belakang tebing, tetapi pilihan itu membawanya tersesat di labirin celah-celah batu. Anak ketiga melangkah, sedangkan anak keempat terpeleset dan jatuh. Mereka seperti layang-layang putus, terombang-ambing angin. Anak keempat menghantam batu di tengah tebing dan tak pernah bergerak lagi. Anak ketiga terus membentur batu-batu tajam. Setiap hantaman seperti nada pilu dari tulang yang retak. Sang ibu berlari mengejar dari bawah, namun tak mampu menyamai kecepatan jatuhnya. Anak terakhir berdiri sendirian di tepi jurang. Melihat jejak saudara-saudaranya yang lenyap, tubuhnya gemetar ketakutan. Namun, rasa lapar dan panggilan orang tuanya tak memberinya ruang untuk mundur. Ia mengumpulkan keberanian dan melompat. Angin kini bukan lagi bisikan lembut, melainkan raungan yang mencabik jiwa. Ia merentangkan sayap kecilnya, mati-matian menjaga perutnya tetap menghadap dinding batu. Pelajaran yang dibayar dengan nyawa saudara-saudaranya. Benturan demi benturan, dunia berputar, batu-batu mengoyak tubuhnya. Rasa sakit hampir merobek kesadarannya. Setelah entah berapa kali berguling, ia akhirnya berhenti. Dan ia masih hidup.
Anak ketiga juga selamat, meski begitu lemah hingga hampir tak bisa mengangkat kepala. Sang ibu memanggilnya dengan cemas dan akhirnya ia menjawab, orang tua mereka tak bisa mencari yang lain. Mereka harus pergi sebelum predator datang. Saat itulah keajaiban terjadi. Anak yang tersesat di celah batu muncul kembali, terseok-seok mengejar keluarganya. 5 anak lahir, 3 bertahan hidup. Dengan tubuh penuh luka, mereka berjalan menuju sungai di bawah bimbingan kedua orang tua. Baru 2 hari lahir dan belum mampu terbang, namun mereka telah melewati ujian paling kejam dalam hidup dengan keberanian yang menghancurkan tulang. Perjalanan di depan masih penuh duri, namun setiap langkah tertatih menuju sungai mengukir satu hal yang paling purba dan paling kuat dalam kehidupan: keteguhan dan daya juang yang tak pernah menyerah.